Iya, pemirsa, Kampung Akuarium akan dibangun kembali oleh Pemprov DKI Jakarta. Seperti apa prosesnya? Sore hari ini ada berita petang akan membahasnya. Saya sudah bersama dengan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pak Asraf Ali. Apa kabar, Pak Asraf? Kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melalui sambungan telepon kita juga sudah terhubung dengan Pak Edison Sianturi, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Kita sama-sama ke Pak Edison dulu. Pak Edison, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edison, ini sedang dilakukan verifikasi untuk pemberian data penduduk seperti KTP dan kartu keluarga. Sejauh ini seperti apa prosesnya? Jadi, pada prinsipnya, Pemda DKI Jakarta akan terus membangun Jakarta dan juga membangun administrasi kependudukan searah dengan pembangunan Jakarta. Jadi kita tidak akan membiarkan penduduk di DKI Jakarta tanpa identitas kependudukan. Dan tentunya dalam memperoleh identitas kependudukan tersebut, terlebih dahulu dilakukan penataan wilayah atau struktur wilayah. Setelah dilakukan struktur wilayah tersebut, baru masuklah penataan administrasi kependudukannya. Baik, saat ini sudah semua atau sebagian besar mendapatkan KTP dan KK di Kampung Akuarium, Pak Edison? Ya, secara dengan apa yang diamanatkan dan diperintahkan dan oleh Bapak Gubernur, tentunya kita segera dengan dibangunnya shelter di Kampung Akuarium. Ya, Dinas Kependudukan juga setelah mendapatkan informasi dari lurah setempat, telah dilakukan struktur wilayahnya, maka kami sudah sebulan yang lalu bergerak untuk melakukan pendataan bersama lurah dan sekaligus melakukan pelayanan administrasi kependudukan, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah kita serahkan 166 KTP untuk 79 kepala keluarga. Baik, Pak Asraf, tanggapan Anda, ini Kampung Akuarium akan dihidupkan kembali, akan dibangun kembali, prosesnya administrasinya juga sejak 1 bulan kemarin juga sudah diurus oleh Pemprov DKI Jakarta. Anda menyambut baik? Ya, tentu dong. Ya. Ini kan rakyat Jakarta, gitu. Artinya ada penduduk, ada manusia di sana yang sebelumnya bersosialisasi, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan terjadi perekonomian yang juga mereka usahakan gitu, dari nelayan, dari pedagang dan sebagainya. Itu satu kampung yang hidup awalnya. Pandangannya ketika itu barangkali ini kumuh, ini kurang tertata, ini tidak manusiawi, ini bukan lahan mereka, lahan kita dan sebagainya. Ini kan antara pemerintah dengan masyarakat atau dengan warganya, dengan penduduknya, saya pikir harus ada komunikasi yang intens gitu. Nah, komunikasi inilah yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, oleh Pak Anies ya. Sehingga mereka lepas daripada soal ini antara penguasa dengan rakyat, hubungan kemanusiaannya saja kita bisa lihat. Ya, Pak Anies bagaimana komentarnya kan tadi, memang menjadi kewajiban bahwa pemerintah harus mengurus, bukan hanya di Kampung Akuarium saya rasa. Mengurus seluruh yang namanya pemukiman di Jakarta ini tertata dengan baik. Ya, mungkin sekarang Kampung Akuarium yang begitu memblow up beritanya, tetapi juga mungkin ada kampung-kampung lain yang juga harus ditata dan juga harus diurus oleh pemerintah DKI Jakarta. Ini saya rasa menjadi kewajiban satu pemerintahan, memperhatikan warganya, mengurus warganya. Namun saya mengingatkan juga bahwa ini kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta jangan disalahartikan. Nanti bagi warga Kampung Akuarium yang bukan Kampung Akuarium, ya jangan terus masuk ke wilayah itu dan menuntut. Ini PR-nya Pak Edison, apabila warga korban penggusuran yang sebelumnya sudah menempati rusun, ini ingin kembali ke Kampung Akuarium, apakah bisa dan proses administrasinya bisa kembali diurus? Itu kita searah dengan penataan wilayah. Apabila wilayah itu sudah ditata dan distruktur, termasuk yang berada di Rusunawa, kami juga sudah memberikan kewajiban kami untuk memberikan hak-hak warga
dari sisi administrasi kependudukan. Mereka juga sudah kita berikan identitas kependudukan di Rusunawa di mana mereka bertempat tinggal. Dan tentang untuk kampung akuarium, kita ikuti arah pembangunan di kampung akuarium dan penataan wilayahnya, termasuk struktur wilayahnya. Ini artinya apabila identitas sesuai wilayah ya? Kita masuk juga untuk menata administrasi kependudukan. Saya sudah katakan tadi, penduduk Jakarta tidak akan ada penduduk di DKI Jakarta yang tidak memiliki administrasi kependudukan. Baik, Pak Edison, Pak Asraf, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali saat lagi. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi bersama kami melalui telepon interaktif di 02151551111. Pak Asraf, tadi sebelum jeda Pak Edison sudah menyampaikan soal penataan kependudukan. Tanggapan Anda? Iya, memang apa yang disampaikan oleh Pak Edison saya rasa benar ya, bahwa tidak boleh ada warga yang berdomisili di Jakarta tanpa administrasi kependudukan yang tertib yang dikeluarkan oleh Dukcapil dalam hal ini. Nah, saya rasa ini harus diikuti juga oleh seluruh warga. Dan kan pemerintah DKI punya aparat sampai kepada kecamatan, kelurahan, ada RW, dibantu oleh RT juga. Saya rasa kerjasama antara aparat pemerintah di level bawah dan masyarakat, RT, RW, kepanjangan tangan dari pemerintah ini dibutuhkan. Jadi tidak ada warga yang tidak memiliki KTP. Itu menjadi prinsip. Sehingga kita bisa memahami sebenarnya warga Jakarta ini berapa sih jumlahnya. Dengan dia memiliki KTP, barangkali dia bisa meningkatkan pada persoalan-persoalan atau urusan-urusan lainnya yang berkenaan dengan domisili misalnya, dengan pekerjaan, dengan perekonomian. Karena biar bagaimanapun KTP itu menjadi modal pokok. Identitas dia dalam mengembangkan kehidupan. Bahwa dia adalah warga Jakarta, syaratnya memiliki KTP. Saya setuju, sangat mendukung kalau memang dinas Dukcapil ini bekerja keras untuk bukan hanya kampung akuarium, saya rasa tadi juga yang sudah menempati rumah susun, mereka udah ditata juga. Ya banyak yang mereka juga sudah happy di sana dan punya KTP di sana, suruh pindah mungkin juga nggak mau lagi karena udah ber-KTP di situ. Nah, bagi kampung akuarium saya rasa memang harus sudah ditata sehingga siapa sih sebenarnya yang awalnya dulu tinggal di sana gitu. Dan ini sekarang udah dibangun dan bisa tinggal dengan layak di sana, bisa bersosialisasi, bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomis gitu di sana, apa yang dia kerjakan dan sebagainya, dan ber-KTP. Baik. Itu jelas gitu saya rasa. Pak Edison, terakhir ini PR apa saja yang urgent dilakukan oleh dinas yang Anda pimpin untuk menyelesaikan permasalahan di kampung akuarium? Jadi gini, selamat sore Pak Asraf. Selamat sore Pak Edison. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asraf tadi. Tugas kami secara teknis di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah yang pokok. Melegitimasi, memberikan identitas penduduk bagi warga DKI Jakarta. Bahkan kami lakukan secara strategis sekarang layanan jemput bola. Mereka yang tidak bisa datang ke loket pelayanan pun kami yang datang ke rumah untuk melayani mereka dan melakukan perekaman KTP-nya. Apalagi yang sudah ditata struktur wilayahnya, kami selalu mengikuti perkembangan penataan wilayah, struktur wilayah, karena alamat terakhir KTP adalah RT RW. Jadi di mana yang sudah terbentuk RT RW, kami langsung datangin dengan mobile. Sehingga semua penduduk di Jakarta ini yang 7,8 juta wajib KTP harus kami selesaikan sesuai dengan arahan daripada DPRD juga Pak Asraf juga. Tahun ini harus kami selesaikan semua. Jadi tidak ada lagi warga DKI Jakarta yang mengeluh dengan administrasi kependudukan. Terima kasih banyak Pak Asraf atas pencerahannya sore ini dan selamat sore. Pak Edison Syanturi, terima kasih. Selamat sore sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Pak Asraf, tadi Anda menyetujui, tapi catatan apa yang perlu diperhatikan agar pembangunan kampung akuarium ini bisa menjadi contoh yang baik dan bisa membuat warganya aman, nyaman di kampung akuarium, tapi tidak menimbulkan keirian bagi korban penggusuran di tempat lain, Pak Asraf? Ya, saya rasa gini, ini kan
apa yang dilakukan pemerintah sekarang membentuk atau membangun itu dalam bentuk shelter-shelter yang kita lihat sekarang ini. Ditambah lagi dengan tadi status yang jelas, ya, bahwa dia adalah penduduk sana dan ber-KTP. Saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah ini dalam batas wajar, karena kalau itu tidak dilakukan ini juga jadi persoalan. Sehingga kewajaran ini bukan berlebihan. Sehingga dengan kewajaran tentunya tidak menimbulkan kecemburuan yang lain. Karena semua diperhatikan kan oleh pemerintah DKI ini. Baik. Dan Dewan memonitor, Dewan melakukan pengawasan, mensupport pemerintah DKI untuk bisa bagaimana seluruh warga Jakarta bisa nyaman, aman, ya kan? Berbahagia tinggal di kota Jakarta, ya, insya Allah tidak ada masalah apapun yang bisa dihadapi. Kira-kira Pak Ashraf Ali, terima kasih. Ya, Selamat sore. Selamat sore.